Adik-adik sekalian, terutama kalangan anak muda yang hari ini terbius oleh gemoy-gemoy dan joget-joget yang seolah-olah ini sesuatu yang lucu, unik dan sebagainya. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Menjadi orang yang harus berpura-pura itu tidak sederhana dan tidak gampang. Karena watak yang ditutup-tutupi pada akhirnya muncul aslinya. Watak itu adalah bawaan lahir, human nature. Ini bawaan orok, nggak bisa ditutupi dan nggak bisa juga berpura-pura sebenarnya. Kalaupun dia tampil di depan publik, ya sebenarnya itu adalah kepura-puraan itu. Oleh karena itu, mengapa selama ini Prabowo paling takut dengan doorstop yang dilakukan oleh wartawan? Dia itu selalu melipir karena memang pertanyaan dari para wartawan itu yang paling ditakuti, sehingga emosinya terpancing, sehingga dia tantrum di depan publik. Itu yang paling ditakuti. Dan ternyata di satu rakernas tertutup itulah muncul aslinya. Karena dia merasa tertutup. Tapi lucunya lagi, oleh kalangan orang dekatnya dikatakan bahwa ucapan endasmu etik ini adalah bercandaan. Tapi kalau memang candaan, ternyata orang yang membocorkan video itu hari ini diburu. Itu yang dikatakan oleh media. Dan dia dianggap sebagai penyusup. Come on. Kalau memang candaan, mengapa harus gelisah? Mengapa harus memburu? Dan mengapa harus menuduh orang yang melakukan perekaman video itu dianggap penyusup? Bercandaan santai aja kalau memang itu bercandaan. Tapi inilah sebenarnya momentum yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang berada di sekeliling Prabowo. Sejak dulu Prabowo selalu melakukan blunder dengan menggetok-getok podium sampai podiumnya rusak. Ini kan kejadian yang sudah biasa. Termasuk menyerang Pak Jokowi misalnya dulu dengan berbagai perkataan-perkataan yang juga endasmu, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang calon pemimpin ketika itu. Sehingga elektoral Prabowo mengalami penurunan pada 2014, 2019 akibat tantrum-tantrum yang dilakukan oleh Prabowo di depan publik seperti ini. Ini memang tidak sederhana. Oleh karena itu kemudian orang-orang yang berada di sekelilingnya Prabowo hari ini berusaha menganulir dan berusaha mengeliminir kejadian itu. Bapak-bapak sekalian, anak-anakku, adik-adikku, dan semua yang menonton tayangan ini, sebenarnya ini adalah gambaran yang sederhana saja, yang kalau kita mau menggunakan rasionalitas berpikir kita, bahwa orang ini memang tidak layak menjadi pemimpin.